Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Financial Investment. Masih di pengenalan investasi. Sekarang kita akan membahas bagaimana membangun portofolio. Tentunya dengan saya, Sinta Aryani. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita melakukan investasi atau kita berinvestasi, artinya kita harus membangun portofolio investasi. Kenapa disebut dengan portofolio investasi? Karena kalau kita berinvestasi, kita nggak mungkin berinvestasi hanya di satu aset, ya kan? Jadi pasti aset yang kita investasikan itu pasti lebih dari satu. Nah, kalau aset itu lebih dari satu, maka kita sebut itu sebagai portofolio investasi kita. Ya, jadi portofolio investasi itu pada dasarnya adalah kumpulan aset yang kita miliki ya ketika kita berinvestasi. Oke. Nah, kemudian ketika kita berproses melakukan investasi ya, terutama di investasi finansial ya, itu ada dua pendekatan ya. Yang pertama adalah bagaimana membuat portofolio kita dengan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Yang kedua adalah membangun portofolio kita dengan pendekatan bottom up. Nah, apa sih bedanya? Yuk kita simak ya yang berikutnya. Nah, sekarang gimana sih proses pembuatan portofolio secara top down itu gitu ya? Proses pembuatan portofolio itu pada dasarnya ada ketika kita mau membuat portofolio investasi itu ada alokasi asetnya, kemudian ada pemilihan asetnya. Ya, yang mana yang duluan nih pada dasarnya seperti kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan top down artinya itu kita berusaha untuk mengalokasikan dulu. Ini mau kita alokasikan seperti apa nih aset kita. Kita punya dana sekian besar, nah ini mau kita alokasikan ke mana aja gitu ya. Pengalokasiannya ini bisa berdasarkan dari jenis-jenis asetnya. Misalkan mau dialokasikan kepada aset yang sifatnya pendapatan tetap, atau misalkan mau dialokasikan ke aset yang sifatnya adalah ekuitas atau yang berjangka panjang ya. Jadi di awal itu kita jelas mau mengalokasikan berapa bagian dana kita buat aset pendapatan tetap, berapa bagian dana kita buat misalkan tadi saham. Nah, tentunya pembagian alokasi ini tergantung dari pada tujuan investasi kita. Investasi kita punya tujuan untuk apa dulu nih gitu ya. Nah, setelah kita tahu tujuannya untuk apa, baru kita bagi-bagi, kita mengalokasikan ini seberapa besar, misalkan di bagian tadi aset pendapatan tetap atau sebagian mana seberapa besar di aset apa namanya ekuitas dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan bottom up ya, kalau kita bicara bottom up itu kebalikannya dari top down tadi. Kalau dari top down tadi kan kita mengalokasikan dulu ya, kita bagi-bagi dulu nih ya, kemudian setelah itu baru kita pilih asetnya. Kalau bottom up kebalikannya, kita langsung pilih asetnya. Udah kita pengen aset ini, pengen aset ini, pengen aset ini. Kemudian aset itu udah dikumpulin ya sudah. Nanti masalah persentasenya ya itu tergantung dari jumlah aset yang kita milikin gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya yang mana sih yang lebih baik, yang bottom up atau yang top down? Nah, dua-duanya pada dasarnya itu adalah sama aja gitu ya, tergantung dari sifat kita, tergantung dari investornya. Mungkin kalau investor-investor yang udah berpengalaman, dia mungkin akan melakukan pembuatan atau pembangunan portofolionya dari bottom up is okay gitu ya. Tapi untuk investor-investor yang masih permulaan, saya menyarankan untuk nggak langsung melakukan bottom up, tapi kita alokasiin dulu nih dana kita sebenarnya buat apa. Karena dengan melakukan top down itu sebenarnya kita melakukan investasi kita dengan lebih terencana. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Oke. Oke, nah jadi kita tadi udah bisa ya membangun portofolio investasi kita. Kita bisa lakukan secara top down atau kita bisa lakukan secara bottom up. Dua-duanya sama aja. Ya, investor bisa pilih mana yang lebih nyaman. Karena pada dasarnya keduanya itu harusnya mendukung ya tujuan dari investasi kita. Itu yang paling penting. Kita harus tahu dulu tujuan investasi kita buat apa. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.